Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Rema yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 25 Juni merupakan hari Kamis biasa dalam Pekan Biasa tahun A. Renungan akan kita ambil dari bacaan Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai dengan 29 dengan tema Iman yang terwujud nyata dalam hidup. Dalam kisah Injil hari ini kita mendengarkan Yesus menegaskan siapa yang bakal masuk dalam kerajaan surga. Baginya kerajaan surga hanya layak bagi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius bab 7 ayat 21. Hal melakukan kehendak Bapa ditegaskannya lagi melalui gambaran orang yang mendirikan rumah yang kokoh di atas pondasi batu. Doa-doa kita mungkin terdengar sangat indah dalam kebersamaan kita dalam ibadat maupun dalam doa-doa pribadi, bahkan mungkin dalam nyanyian-nyanyian pujian kita. Tetapi itu tidak menjamin kita untuk sampai kepada keselamatan kalau tidak pernah dilakukan dalam hidup sehari-hari. Doa harus berwujud nyata, berinkarnasi dalam hidup sehari-hari. Antara hidup dan doa harian harus ada hubungan yang nyata, yang konkret. Hubungan nyata yang konkret antara hidup spiritual dan hidup sosial harian menjadi wujud bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Doa membangun sebuah spiritualitas dan hidup harian menjadi sarana perwujudan spiritualitas itu. Iman itu menyelamatkan kalau disertai dengan perbuatan yang nyata. Ketekunan melakukan apa yang diajarkan Yesus akan membuat kita semakin pantas memasuki kerajaan surga. Sebab bagi Yesus, mentaati kehendak Bapa merupakan segala-galanya. Bahkan Dia sendiri memberikan teladan yang paling konkret dengan menjalankan segala kehendak Bapa dengan ketaatan yang luar biasa. Senantiasa dalam doa dia mengakhiri, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dia belajar dari bundanya Maria. Ketika Bunda Maria menerima kabar dari malaikat, bundanya menjawab, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Dengan semakin kita mampu mendengarkan sabda Tuhan serta melakukan kehendak-Nya dalam hidup sehari-hari, kita semakin dilayakkan untuk masuk ambil bagian dalam kerajaan yang dijanjikannya. Oleh karena itu, kita mesti menyeimbangkan antara ibadat dan doa kita dengan perbuatan-perbuatan nyata terhadap sesama di sekitar kita, dengan memberi kelegaan serta dengan meringankan beban derita hidup sesama kita sehari-hari. Melakukan kehendak Bapa selalu saja terkait dengan sesama yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa lepas dari mereka yang ada di sekitar kita, baik mereka yang membantu kita maupun mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mohon agar kita semakin dimampukan untuk meneladani Yesus, meneladani Bunda Maria, melakukan segenap kehendak Bapa dengan baik, dengan tulus, agar kita pun dilayakkan dan dipantaskan ikut ambil bagian masuk dalam kerajaan surga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin.
Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.